Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, terima kasih teman-teman pejuang centang biru. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips dan trik ya melakukan peer teaching ataupun mungkin PPL daring ya, sehingga teman-teman menghasilkan video yang bagus. Hal yang harus diperhatikan pertama adalah tempat ya, tempat ataupun studio ataupun tempat kalian untuk melaksanakan daring itu. Usahakan terhindar dari kebisingan baik itu kendaraan bermotor, mobil yang sehingga mengganggu suara dari video yang kita buat. Terus yang kedua itu teman-teman bisa siapkan green screen ya, ini seperti ini. Nah, tujuannya adalah nanti ketika teman-teman memakai background ataupun memakai latar itu tubuh kalian itu terpotong sempurna, tidak ada yang hilang sebagian ataupun hilang sebagian seperti itu. Yang ketiga mungkin teman-teman butuh lighting, ini bisa ditaruh nanti di depan jika emang pencahayaan di kamar kalian teman-teman itu masih kurang. Namun jika pencahayaan sudah bagus, lighting itu tidak terlalu penting jadinya ya. Sehingga lighting silakan yang merasa kamarnya kurang pencahayaannya bisa menggunakan lighting. Nah, terus yang keempat yang juga diperhatikan adalah perekam layar. Nah, kenapa ini penting adalah teman-teman wajib memiliki aplikasi perekam layar. Tujuannya adalah ketika kalian peer teaching, kalian udah memiliki backup rekaman khusus tersendiri ya, rekaman khusus tersendiri sehingga teman-teman gampang ketika membuat editing videonya. Nanti akan digabungkan dengan yang di-download di Google Drive sehingga mendapat video yang bagus. Nah, untuk video contoh video peer teaching dari berbagai teman dan sebagainya, mari kita tonton. Oke semuanya, saya akan mulai ya. Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Anak-anak hebat? Baik Bapak. Baik, oke. Saya harapkan adik-adik pagi hari dalam kondisi sehat, kuat, bugar ya. Jangan ada yang lesu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk doa saya Bu Nunung ya, Nunung. Silakan Nunung memulai doa ya. Iya Bapak. Teman-teman, mari kita mulai pembelajaran ini diawali dengan berdoa. Doa di dalam masing-masing mulai. Selesai. Wow, oke. Terima kasih Nunung ya. Nah, yang pertama saya melakukan absensi terlebih dahulu ya anak ya. Ketua kelas Sumarno, gimana anak teman-temannya? Hadir semua kah? Hadir semua Pak. Oke, mantap ya, semuanya hadir ya. Pakaian udah rapi-rapi, ganteng. Wih, mantap luar biasa, cantik-cantik ya. Nah, untuk ya mantap. Nah, sekarang masih COVID ya, sehingga kita terpaksa pembelajaran jarak jauh ya, sehingga teman-teman adik-adik ya supaya cepat kita ketemu di sekolah ya, biar cepat ketemu di sekolah tetap jaga protokol kesehatan supaya nanti mudah-mudahan minggu depan udah normal atau bulan depan kita bisa bertemu di sekolah ya. Apa saja protokolnya? Mungkin siapa yang masih ingat apa saja protokol adik-adik di rumah nih supaya mencegah penyebaran COVID-19? Siapa yang masih ingat? Tangan Pak. Nah, sebelum kita belajar, kita harus buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nanti gini, kalau dedek mau ke toilet silakan izin di kolom komentar ya, izin ke toilet sebagainya. Yang kedua, kamera usahakan hidup ya, supaya kita bisa melihat aktivitas adik-adik semuanya. Jika ada yang bertanya ataupun mengajukan pendapat, silakan raise hand terlebih dahulu supaya nggak tercampur kayak suara bebek, babek seperti itu ya teman adik-adik ya. Sepakat ya? Siap Pak. Oke, atau ada kesepakatan lain? Ada kesepakatan lain yang kita sepakati hari ini, Pak Ibu? Adik-adik. Cukup ya? Cukup. Oke. Nah, sebelum lanjut, saya akan share terlebih dahulu ya. Untuk menjaga rasa nasionalisme kita akan kita share dulu ya. Sudah terlihat? Proses Sudah Pak, Pak. sudah. Ya, oke. Ya. Nah, untuk menjaga rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar.
Ada yang nggak hafal lagunya? Ada yang hafal? Lupa ingat Pak. Nanti di gininya, di videonya liriknya ya, ada liriknya. Nanti ada silakan sambil baca. Ya, oke, kita mulai ya. Posisi dengan tegap ya, posisi tegap. Kita akan mulai bernyanyi. Silakan openingnya ya, kita nyanyi bersama. Oke, tadi kayak ya itu suaranya bagus ya. Kalau masuk Indonesia Idol lulus itu. Saya ya. Terima kasih Pak menjelaskannya ya. Ya kalau ikut bisa lulus ya itu. Nanti kayak anak-anak gitu, Mas Anang pasti suka itu. Oke, saya memiliki sebuah video ini, video seru mungkin pernah kejadian di lingkungan adik-adik ya. Bisa disimak ya videonya ini. Awalnya remaja berinisial YA mengira saat diduga sebagai pelaku pencurian uang kotak amal masjid di perumahan Korpring, Kelurahan Kediri, Kota Bengkulu. Namun pelaku tak dapat mengelak bahwa atau di area masjid yang merekam. Nah, mungkin dari adik-adik semuanya, siapa bisa menangkap itu berita apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu. Oke, Fitria. Oke, anak yang paling rajin ini Fitria. Oh ya, terima kasih Bapak. Mencuri kotak amal Pak. Mencuri kotak amal. Oke, jadi Fitria mencuri kotak amal. Bolehkah kita mencuri kotak amal ya? Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Boleh Pak. Kalau gitu, kalau dicuri, kalau mencuri kotak amal apa yang terjadi? Tangkap polisi Pak. Ya, kalau mencuri kotak amal tangkap polisi. Ini masih SMP loh pelakunya itu, usia kalian. Itu karena mungkin nggak punya uang, ambil kotak amal, ya resikonya ditangkap. Belum lagi di masyarakat dicibir, diceritain loh si anak mencuri kotak amal, itu kan malunya luar biasa gitu. Sehingga itu sanksi. Nah itu yang akan kita pelajari ya Dede ya. Itu yang kita pelajari, bahwa suatu negara memiliki suatu aturan, di masyarakat juga ada namanya aturan yang kita sebut sebagai Norma Pak. oke, pintar. Nah, itu yang kita pelajari ya, itu norma dan keadilan dengan summary macam-macam norma ya. Nah, adapun tujuan pertemuan kita, yang pertama terkait dengan sikap spiritual, syukur atas keberadaan norma masyarakat, sikap sosial, mampu menegakkan hukum ya, menaati aturan sekolah, menganalisis norma dan menyajikan hasil telaah macam-macam norma. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Nah, untuk pelajaran minggu lalu kita udah membahas terkait dengan ini peta konsepnya Dede ya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pengertian norma ya, dan membahas tentang terkait dengan pengertian norma. Oke, siapa masih ingat apa itu pengertian norma? Ya, siapa masih ingat apa itu pengertian norma? Oke, silakan. Yang angkat tangan silakan. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Norma itu adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat Pak. Oke, norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat dan mengikat masyarakat itu sendiri. Pintar ya ketua kelas kita ya. Pintar sekali ketua kelas kita ya. Terima kasih Pak. Oke, mantap ketua kelasnya. Aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, macam-macam norma itu ada 4 ya. Nah, sebelum lanjut, saya ngajak teman sebenarnya ya. Saya ngajak teman, namanya itu si Sipik ya. Kita panggil temannya, Sipik. Woi, Sipik, mana kau? Oke, saya akan ajak teman ini satu ini. Halo. Nah, saya ajak teman ini, namanya Sipik. Ini masih SMP juga. Namanya, halo, nama saya Sipik Boy. Nah, kita akan belajar tentang ya, hai semuanya. Hai semuanya. Oke, nanti Sipik Boy ini akan bantu saya dalam mempelajari materi norma, ya kan? Iya, saya akan bantu teman-teman. Emang bisa? Oke, kita akan belajar terkait dengan norma ini ya. Macam-macam norma.
Itu yang pertama itu ada norma apa aja? Ayo siapa yang mau ingat? Si Pick Boy ingat nggak macam-macam norma? Oh itu ada yang kadangan. Oke, ya apa itu kadangan? Beda, silakan. Aduh, kan aduh. Ada norma agama, Pak. Norma kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Pintar. Iya kayak kamu. Dah. Nah, norma ada 4 ya. Norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, hukum. Nah, itu. Apa? Coba ulang. Coba Sipi ulang. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Iya, itu. Nah, kok itu terus ini ya. Nah, norma kesopanan dan norma norma hukum. Nah, itu udah dipelajari minggu lalu ya. Iya, sudah. Tapi saya lupa. Dasar. Dah. Norma agama itu adalah apa sih, Pi? Coba bantu saya. Norma agama itu apa? Oke, siapa bantu si Pi katanya norma agama itu apa? Oke, Nunung. Iya, Nunung. Ya, Nunung. Boy, semua lagi termenung ini. Mungkin lagi ngantuk mungkin ya. Mungkin juga. Kita ajak main game ya. Ayo, teman-teman, main game ya. Yuk. Oke, kita akan main game dulu Dedek ya. Nah, saya memiliki gambar Dedek. Tugas adik-adik adalah silakan ditulis di kolom komentar. Tulis jawaban dari pertanyaan ini. Silakan saya kasih waktu untuk mengamati gambar selama 10 detik. Singkat sekali. Iya, cukup kok. Ya, silakan perhatikan gambar ini ya, Dedek ya. Nah, waktu 10 detik perhatikan. Waduh, saya hitung ya. Saya hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stop. Oke, sudah siap Adik-adik? Silakan di tangannya masuk ke kolom komentar di bawah. Jawab pertanyaan ini dengan cepat. Berapa anak yang pakai topi tadi? Ayo. Ayo silakan di kolom komentar. Berapa anak sih yang pakai topi tadi itu? Ayo siapa? Silakan di kolom komentar ditulis berapa. Bu Andi bilang 3. Mungkin yang diperhatikan, mungkin kalau Pak Subarno pasti lihat bajunya tadi ya itu ya. Oke, 3. Bu Nunung 3, Sumarno juga 3. Ayo kita cek ya. Yang benar saya kasih hadiah hand sanitizer dikirim lewat JNT. Oke, ayo kita lihat lagi ya. Jeng. Sorry. Ya, berapa yang pakai topi? Ya, cuma 2. Teman-teman salah. Ya, cuma 2 Dedek ya. Oke, artinya Dedek belum fokus, mungkin belum fokus. Oke, untuk melatih fokusnya lagi. Ulang lagi sekali ya Dedek ya. Lagi sekali. Perhatikan gambar selama 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, udah siap? Yang pertama gagal. Hari ini mungkin lebih fokus lagi ya. Oke, 1 2. Pertanyaannya adalah berapa jumlah pohon pinus tadi? Ayo di kolom komentar ditulis. Saya Pudin 10. Woi, ada yang 10 jawab. 5. Emang ada 5 ya? Pilihannya cuma ada 5, 8, 10, 12. Oke. 6, salah. 6. Oke, siap. Ya, 8. Oke, ada 6, 8, 10. Kita hitung ya. Siapakah yang dapat hadiah hand sanitizer dikirim langsung ke tempat lokasi? Oke, hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya salah nih. Oke, berapa? 10. Berarti Pak Saipudin ya. Saipudin Saipudin dapat hadiah nanti dari saya ya. Oke, udah mulai fokus ya. Udah fokus mereka.
prize. Ya, dapat door prize nanti. Saya Pudin dapat hadiah. Nah, mari kita langkah ke video Dede ya. Kita melangkah ke diskusi kelompok sekarang. Kemarin sudah dibagi di WA grupnya, pembagian kelompoknya dari bagi. Nah, kelompoknya tersebut nanti akan saya diskusi bersama. Ada video yang nanti akan ditayangkan. Tugas adik-adik adalah di LKPD sudah di print di rumah masing-masing. Coba cari yang pertama, rumusan masalahnya apa? Apa yang ditemukan? Contoh, berapa pelanggaran norma di video itu? Soal diskusinya yang pertama, coba temukan pelanggaran norma di video itu. Catat video pelanggarannya A, B, C dan sebagainya. Yang kedua, apa dampak dan penyebabnya, kira-kira kok dia melanggar sih? Tulis. Yang terakhir, saran. Apa sih saran diberikan? Mungkin lebih banyak pelatihan, Pak, ataupun dibuat pendidikan khusus, Pak, seperti itu ya. Itu tugas LKPD nanti dikerjakan kelompok. Nanti video saya tayangin diskusi selama 20 menit. Jika ingin mengulang lagi videonya, silakan klik link yang saya bagikan di grup, diulang-ulang berupa kali ya. Sudah siap adik-adik untuk menonton videonya? Ya, Pak. Oke, kita akan menonton video ya. Chat. Standar Nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah. Melanggar garis marka di lampu merah. Nah, diskusinya selama 20 menit. Silakan, nanti udah saya buatkan breakout kelompok masing-masing, nanti masuk ke grup itu. Kalau emang susah masuk, adik-adik bisa buat grup WA sendiri, video call lewat WA ya. Udah siap adik-adik? Oke, silakan diskusi dimulai ya. Silakan bekerja. Selamat bekerja. 20 menit ya. Jangan lama-lama. Nanti 1 menit. Waktu habis adik-adik. Waktu habis ya. Silakan perwakilan kelompok nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusinya ya, tadi selama 20 menit itu. Kelompok 1 itu Fitria ya. Fitria, gimana Fitria sama teman-temannya, udah siap belum? Sudah, Pak. Oke, silakan kalau mau di share screen, kalau bisa silakan di share screen ya. Waktunya Saya share screen, Pak, ya. Durasi presentasi cuma 5 menit aja ya per kelompok ya. Maksimal ya. Nah, silakan. Nah, setelah tadi kami berdiskusi, rumusan masalahnya ada 3. Ada berapa pelanggaran dalam video tersebut? Yang kedua, apa penyebab banyaknya pelanggaran lalu lintas sehingga banyak kecelakaan lalu lintas? Yang ketiga, Jari. Jadi silakan adik yang bisa bantu saya untuk merefleksi ataupun merangkum materi yang didapat dari tadi itu selama 60 menit pembelajaran. Ada yang bisa bersaya untuk merefleksikan atau memberi kesimpulan? Ayo, mungkin oke, Bu Fitria. Wah, ini siswa saya paling pintar ini, juara 1 sekarang ini. Silakan Fitria. refleksinya. Saya hari ini senang sekali, Pak, soalnya belajarnya pakai Civic Boy. Sebelumnya tidak pernah ada guru yang belajar pakai Civic Boy. Dan saya jadi mengerti mengenai macam-macam norma dan contoh-contohnya, baik sanksinya, sumbernya, maupun bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, untuk tes evaluasi hari ini, silakan adik-adik, saya udah share silakan cek WA grupnya, silakan cek ya. Di WA grup saya udah bagi soalnya di link, silakan diklik dan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Itu ya, dia akan saya cek dan saya share ya. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.